Selamat siang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok jadi serius banget? Kali ini podcast saya kebetulan saya ingin berbagi dan mendengarkan kisah sebenarnya dari aktor atau aktris, bisa dibilang gitu ya Mas ya. Dari Mas Jamaluddin Latif. Mas Jamal ini adalah seorang aktor yang berasal dari Pekalongan ya. Betul. Namun sekarang sudah berapa tahun di sini? Di Jogja udah berapa ya? Hampir 30-an tahun lah. Hampir separuh usia saya. Wah, oke. Mas Jamal kan sekarang di Jogja hampir tadi separuh umur. Ya. Kenapa memilih Jogja, Mas? Apa ya? Kan dari Pekalongan nih. Ya dulu ya karena dulu aku waktu di Pekalongan ya sudah berteater juga. Ada satu kelompok di teater Biar namanya. Biar. Oke. Kelompok yang didirikan sama udah almarhum sama Edi Haryoso namanya. Oke. Dulu dia warga bengkel teater. Bengkel teater Rendra. Oh. Ya. Oke. Terus dia pulang ke Pekalongan dan mendirikan kelompok itu. Nah, terus zaman itu aku masih SMA terus aku bergabung ke sana dan ikut belajar di sana. Nah, karena ternyata kebutuhan apa ya? Kayaknya pilihannya emang ke situ kan. Dan sementara kota Pekalongan kurang bisa apa ya? Memfasilitasi aku menuju yang lebih jauh gitu kan. Makanya aku harus misalnya aku nyari sekolah karena di sana nggak ada sekolah seni kan. Terus ya waktu itu pilihannya antara Jakarta atau Jogja itu. Terus aku pikir-pikir wah kayaknya Jakarta berat deh, maksudnya berat dalam arti biayanya. Ya, biayanya berarti kan? Maksudnya IKJ ini ya gitu. Wah kasihan orang tua juga gitu kan. Sementara ada kakak juga waktu itu, kakak masih kuliah di Jogja, jadi terus semua udah di Jogja aja biar ada tetap ada saudara gitu kan yang nemenin gitu kan. Ya udah toh di Jogja juga ada kan sekolah sini sama aja. Iya. Ya udah akhirnya pilih ke Jogja dan ternyata menemukan apa yang aku cari ya di Jogja gitu. Di Jogja. Misalnya ya banyak komunitas di sini, banyak kelompok-kelompok teater di sini, terus medan kreatifnya itu lebih besar ya. Lebih besar, lebih cocok banget gitu. Ternyata betah sampai sekarang gitu. Jadi ya akhirnya memilih udah Jogja aja. Langsung bumi gitu loh. Wah, udah langsung betah. Yang berhati nyaman itu ya, Mas ya. Namun berarti sebelum memilih ke sini itu bakat nggak sih sebenarnya? Maksudnya Mas Jamal merasakan itu karena mempelajarinya atau memang sebenarnya ada dari keluarga sebenarnya? Kalau ngomong dari keluarga sebetulnya dari keluarga langsung ya. Dari keluarga langsung nggak ada. Nggak ada yang di dunia seni. Nggak ada dunia sama sekali. Sama sekali. Hanya aku tiba-tiba tiba-tiba tertarik di seni gitu. Terus aku laca-laca kok ternyata kayaknya simbah dulu itu pun bukan profesi ya, lebih ke hobi gitulah. Suka nyanyi, bisa main gitar dulu simbah. Terus ya pokoknya tapi bukan pilihan hidup gitu kan. Lebih karena kesukaan aja gitu. Mungkin dugaanku dari situ yuk mengalir rasa sukanya juga sama lah, mungkin suka pada seni gitu. Nah kalau dari nggak ada dari keluarga langsung tuh nggak ada. Ya udah nggak, dan menurutku sih bukan soal apa ya, seseorang berbakat atau nggak berbakat itu buat aku bakat itu nomor sekian lah. Ketika seseorang mengolah kemampuannya, aku pikir nanti pada satu masanya dia akan bisa dibilang berbakat. Berarti Mas Jamal kalau ada pertanyaan kamu percaya bakat atau tidak, berarti jawabannya tidak sepenuhnya. Karena kesungguhan seseorang melakoni sesuatu
buat aku itu nantinya akan yang bisa disebut sebagai bakat. Malah akan melampaui si bakat itu ya. Ya, betul. Oke. Nah, kapan sih sebenarnya Mas Jamal menyadari wah ternyata aku menyukai nih gitu. Ya. Terus apa sih sebenarnya yang disukai saat pertama kali itu? Apa emang langsung terjun ke dunia teater seperti sekarang? Ya. Sebetulnya sejak SMA itu aku sudah menemukan enggak, kalau ngomong bibit-bibitnya sebetulnya mulai dari SD ya. Oke. Dari SD itu aku sudah mulai suka pantomim. Awalnya pantomim. Yang membuatku tergelitik, membuatku terangsang terhadap dunia seni itu waktu itu pantomim. Malah pantomim ya. Aku tuh lihat dulu zaman dulu tahun 80-an. TVRI itu ada program ada tayangan-tayangan pantomim. Waktu itu yang aktif itu pantomimer Jakarta itu. Waktu itu dia masih muda banget. Dia masih muda banget. Terus sama Mas yang meninggal itu Mas Dedi sama pantomimer Jakarta lah, beberapa pantomimer Jakarta. Nah aku sebetulnya belajarnya juga dari melihat gitu. Dari melihat dan kemudian aku tertarik oh lucu ya seni pantomim itu kayak gini ya. Nah dari situ aku sudah mulai suka pantomim di SD dan aku banyak belajar sendiri ngikutin. Lihat di TV berarti. Lihat di TV, oh pagi ini tau pantomim itu. Oh iya. Dan nggak ada satupun yang memberitahu aku karena di wilayahku nggak ada orang seni. Nggak ada orang seni, apalagi seni pantomim gitu. Jadi aku pantomim itu begini, nggak pakai kalimat, hanya gerak, tapi kok ada ceritanya gitu ya. Dulu waktu itu aku menerjemahkannya gitu, bajunya mukanya diputih-putih, bajunya hitam-hitam atau garis-garis gitu kan. Oh iya tahu pakai sarung tangan gitu kan. Oh iya paham gitu. Dari situ aku berani membuat karya sendiri gitu. Gimana tuh? Maksudnya kan waktu itu masih SD tuh. Iya. Gimana paham membuat naskahnya gitu? Maksudnya ya aku bikin cerita aja gitu, bikin cerita. Karena aku belajar, dia bikin cerita begini ceritanya. Waktu itu aku paham ya, nggak ada cerita, maksudnya nggak ada sesuatu yang disampaikan lewat verbal gitu, tapi kok aku paham ceritanya. Berarti kan dia membawakan cerita. Berarti memang harus ada ceritanya. Nah aku dari situ menyusun cerita. Aku bikin cerita sendiri gitu kan. Coba bayangin kalau ceritanya begini, gerakannya gini ya, kayak gini. Nah akhirnya tersusun jadi gerakan gitu. Nah waktu itu sama guru sekolah, kamu tampil ya gitu kan, suruh tampil. Nanti, apa tuh cerita pertama yang Mas Jamal bikin waktu itu? Itu ceritanya apa sih aku? Memancing pokoknya kalau nggak salah. Memancing. Berapa menit? Menit ya, sekitar 5 menit apa 7 menitan gitu lah. Di SD loh itu. 7 menitan nggak salah. Itu cerita pertama waktu itu. Dan itu pun gara-gara gurunya tahu aku latihan bisa, terus mau nggak nanti buat apa namanya tuh perpisahan apa kelulusan. Berarti itu pertama SD itu kelas berapa itu berarti tampil pertama perpisahan itu? Waktu itu kelas 4 apa ya? 4 kelas 4. Jadi kelulusan kakak kelas 6 gitu kan. Dan nggak ada juga tuh pengalaman tampil di sekolah gitu. Ya maksudnya sebelumnya Mas Jamal belum pernah. Belum. Jadi belum. Pede aja udah. Gokil. Emang udah dari kecil. Pede aja udah. Nekat aja udah. Terus ya kalau yang lainnya kan biasa kan, kalau misalnya vokal grup, nyanyi, atau nari gitu kan. Aku waktu itu membayangin nari itu cewek. Aku masih gitu. Iya. Yang nari itu mesti cewek lah gitu. Masa aku cowok masa nari ya mending pantomim aja gitu kan. Aku terus nyanyi nggak bisa. Maksudnya nggak pernah tertarik untuk ikut vokal grup. Karena di sekolah kan ya ada aktivitas itu. Aku pantomim aja lah. Ya udah, nggak apa-apa, gurunya boleh gitu kan. Ya akhirnya disetujui, ya udah pentas itu kan. Pertama kali. Nah udah habis itu seneng banget.
berlanjut terus sampai selesai perpisahan. Sampai perpisahan juga gitu. Terus tiap tahun mesti disuruh tampil, ayo bikin cerita lagi gitu. Asik gitu. Itu berarti kesadarannya dari situ tuh mulai menyukai. Terus SMP juga mulai berani kalau ada misalnya apa suruh ayo siapa yang mau maju gitu. Waktu masuk SMP kan dulu ada apa namanya? Ospek ya, bukan ospek sini, SMP itu dulu namanya MOS lah. Ya kayak MOS gitulah ya. Masa orientasi siswa kalau gitu. di zamanku. Berkumpul terus kan mesti kan ada apa? Ayo siapa? Unjuk bakat. Unjuk bakat gitu. Okay. Udah langsung, nggak ada yang minta maju. Emang sudah berarti jiwa apa? Kalau orang bilang kan aktor itu kan malunya 200%, tinggi kepercayaan dirinya harus 200%. Ya itu ya udah habis itu sudah jadi kebiasaan di SMP itu. Terus maksudnya yang gairah yang terbesar adalah pantomim, tapi di kelas berapa itu ya, kelas 2 atau kelas 3 itu ada yang namanya pelajaran PSPB waktu itu. Nggak tahu aku. PSPB itu mungkin kalau sekarang udah jadi mata pelajaran sejarah apa ya. Di situ tuh pelajarannya tentang mata pelajaran tentang misalnya sejarah Indonesia, tentang yang terkait sama itu kayak budaya dan bahasa gitu. Ya ada budaya dan peristiwa-peristiwa misalnya peristiwa Nasdem G30 SPKI gitu. Terus pokoknya terkait tentang sejarah Indonesia gitu. Terus misalnya konferensi meja bundar gitu. Nah di dalam pelajaran PSPB itu dulu ada satu kurikulum. Jadi ini materi misalnya materinya tentang konferensi meja bundar gitu kan, sejarah konferensi meja bundar apa hal yang dibahas lah. Nanti itu kayak inilah kayak ujian, bukan ujian prakteknya, kayak latihan. Mencobakan adegan dari bukan pengetahuannya kan. Biasanya kalau lembar buku sekolah itu kan ada apa LKS. Ada lembar apa sih tugas itu biasanya buat PR itu kan ya kan, misalnya coba apa yang kamu ketahui, tuliskan dan jelaskan tentang gitu. Pengetahuan ini kan gitu kan. Benar. Kan kita suruh menulis kayak essay pendek gitu kan. Atau kalau enggak ada lembar jawaban tanggal berapa, tanggalnya geser-geser mirip-mirip gitu loh kan. Kayak gitu. Nah biasanya ada yang ketiganya itu bikinlah drama pendek bersama teman gitu, dengan sesuai peristiwa sejarah itu. Itu bagus banget dulu. Bagus banget itu Mas. Dulu ada zaman itu, tahun-tahun itu ganti menteri gantilah ya. Iya aturannya. Ya. Itu bagus banget. Jadi setiap sejarah, satu sejarah peristiwa itu nanti ada, seingatku tuh poin nomor 3 deh. Ini tulisan poin 3-nya. Kalau 3 atau 4 aku lupa. Itu ada prakteknya. Membuat adegan itu kan lucu. Sebenarnya itu lebih membuat mereka punya kenangan dan memori. Betul. Ya. Lebih mengingat malah daripada membaca itu. Nah, itu kan ada buatlah drama adegannya dari peristiwa itu. Iya, benar. Misalnya konferensi meja bundar gitu. Pertemuan antar siapa. Kan bikin dialog sendiri. Aku jadi Soekarno-nya, dia jadi siapa gitu. Iya, dan itu dipraktekkan. Nanti misalnya total 5 anak nih gitu, udah ada bikin kelompok-kelompok gitu kan, udah latihan sendiri-sendiri. Kan keren banget ya. Aku waktu itu waktu aku kelas SMP deh. Materi itu zamannya dipikirin aja zamannya kapan. Ya beda. Itu aku dari situlah aku merasa iya lucu juga ya sampai pantomim. Ini kok ada gini ya gitu. Berarti itu hal baru bagi kamu saat itu baru banget. Drama. Jadi aku berperan ya, aku jadi pengetahuannya dari materinya dari
pelajaran sebelumnya. Sebelumnya itu. Okay. Oh iya, nanti disusun sendiri dialognya. Oke. Jadi kelompok itu yang dilakukan tugasnya adalah apa nih? Apa yang terjadi? Nih, yang penting kan kontennya sama. seperti apa yang tertulis di. Pinter banget anak SMP dulu berarti Mas. Keren toh? Nggak ya ada. Toh? Ya ada yang gagap-gagap juga. Iya, asal ada yang copy paste gitu kalimatnya tinggal dirubah dikit. Kamu misalnya apa gitu-gitu. Oh, lucu deh. Serius. Jadi suruh pakai kostum yang sesuai gitu. Bagus itu dulu. Cuman sayangnya nggak berlanjut. Maksudnya nggak tahu ya. Setelah saya lulus SMP sampai tahun keberapa itu masih ada PSBB. Nanti dicari aja di Google. Oke. Nah itu. Nah setelah dari situ kenangan akan drama itu jadi wah ternyata asik juga gitu. Nah kemudian itu yang membuat aku punya motif untuk melanjutin sekolah SMA, naik ke SMA kan. Naik ke SMA aku. Nah di samping itu waktu SMP itu kan aku tergolong anak yang badung juga di sekolah gitu kan. Rambutnya gondrong SMP loh. SMP itu? Jadi emang boleh? Nah kejar-kejaran sama guru biasa. Ya kan suka kan. Nggak dipotong rambutnya saat upacara sering ketahuan. Tapi sering juga aku lolos gitu kan. Jagoan lah pokoknya. Naik kelas itu tuh Jamal tuh mesti rambutnya gondrong. Boleh lu kalau makanya aku suka pakai topi itu gara-gara buat nyembunyiin. Alah, iya ya bisa dikuplukin gitu ya. Gitu. Sering tangkap guru terus dipotong gitu beberapa kali sering. Namun saat masuk SMA masih aja menyukai drama ini. Menyukai drama terus karena kemudian juga motifnya itu ingin cari sekolah yang rambutnya gondrong. Biar nggak berkejar-kejaran lagi sama guru. Iya, motifnya sesederhana itu, nggak peduli sekolahnya di mana gitu. Waktu itu ditawari, kamu ya kakakku waktu itu kan sudah di Jogja tuh. Iya. Kamu kalau mau sekolah yang rambutnya gondrong di Jogja banyak. Gitu. Kakak nih ngasih sinyal-sinyal nih. Makanya kamu belajar biar bisa SMA-nya di Jogja. Gitu. Itu ada De Brito kan, apa sekolah Katolik. Ada Brito, terus ada Muhammadiyah. Satu itu juga boleh gondrong waktu itu. Tapi syaratnya name-nya harus tinggi kan gitu. Waduh. Ranking nggak dulu nih si Jamal ini? Udah niat aku belajar. Tetap nggak kekejar. Terus? Ya nggak bisa lah. Jadi tetap di Pekalongan. Akhirnya, jadi SD SMP aku tuh di Batang. Batang itu saat ini Batang, ini Pekalongan, jadi deket lah. Jadi aku dari Batang, dari rumahku ke Pekalongan itu cuma 20 menit, nggak nyampe 20 menit, 15 menit lah. Standar lah itu. Ya, jadi memang kota yang dekatan gitu. Nah akhirnya aku yaudah di Pekalongan aja, Pekalongan SMA Muhammadiyah, tempat kakakku yang cowok. Enggak, aku yang cowok. Terus dia, nah di situ juga boleh gondrong gitu. Penting, maksudnya bukan gondrong yang panjang banget enggak ya, tapi boleh panjang-panjang dikit lah. Panjang dikit lah gitu, enggak ketat. Oh iya toh, boleh. Terus, di situ ada dramanya juga. Aku, wah aku itu yang kemudian, ya udah aku nggak jadi ke Jogja tapi Pekalongan aja gitu. Jadi pertanyaanku adalah saat Mas Jamal menyukai kesenian ini, maksudnya dalam artian pantomime dan drama ini, keluarga sebenarnya welcome aja dengan pilihan. Waktu itu karena posisinya masih sekolah ya buat kegiatan. Support, jadi bentuknya kayak ekstrakurikuler lah. Ya gitu aja. Jadi ya udah nggak apa-apa anak. Oke. Dia berkegiatan belum menjadi cita-cita gitu. Jadi masih aman nih orang tua nih. Orang tua masih aman tuh. Udah kan. Terus ya. Udah masuklah aku di SMA itu yang SMA yang memang apa ya, ternyata ada dramanya dibanding dengan SMA lainnya. SMA lainnya nggak sebagus di SMA Muhammadiyah itu. Pokoknya SMA Muhammadiyah itu sering jadi juara untuk lomba-lomba drama, lomba teater gitu kan. Kakakku udah itu aja. Itu terus akhirnya aku daftar di situ. Bener, setelah aku daftar ekstrakurikuler drama, aku langsung tak centang tanpa ada ngaling-ngaling. Pokoknya ada dramanya gitu kan, langsung daftar. Bener, wah asik. Nah di situ aku ketemu guru, pertama kali aku punya guru. Yang secara ini ya, yang secara benar-benar berguru. Selama ini kan kayak inilah otodidak aja. Dan paling
yang kasih masukan kan paling guru bahasa Indonesia gitu iya, kan, bukan yang pelatih beneran gitu. Iya. Nah itu di SMA itulah aku ketemu guru yang tadi aku bilang udah almarhum sekarang, Edi Aryoso, yang dia jebolan dari teater Bengkel Rendra. Oke. Nah dia ngajar di SMA itu. Ngajar di SMA itu aku begitu, wah eksentrik banget nih orangnya. Wah di sekolahan. Gimana tuh perempakan pertamanya Mas emang ngeliat Bapak itu? Oh iya. Panjang nggak rambutnya? Panjang, pendek gitu loh, orangnya pendek gitu-gitu. Tapi dan orangnya tuh serius tapi lucu gitu. Maksudnya orangnya tuh tegas. Maksudnya tegas banget nih. Disiplinnya tinggi banget. Keras, tapi di luar latihan, wah gergeran. Lucu banget. Wah lucu banget, bikin kemekelan gitu loh. Tapi begitu masuk latihan berarti serius. Kayaknya cocok nih. Oke. Aku cocok nih orang-orang kayak gini gitu. Iya. Ini kayaknya lu butuh nih, bener. Wah tertib aku latihan. Rutin banget tuh. Rutin banget. Sampai kemudian gurunya senang juga sama aku kan. Ini anak ini kelihatan gitu. Bersungguh-sungguh. Iya. Nggak sekedar cuma untuk memenuhi kebutuhan benar, sekolah gitu kan. Absensi. Udah. Ditariklah aku, udah kamu ke rumah aja. Aku di rumah juga ada sanggar. Sinyal gitu. hijau nih. Ada sanggar gitu. Udah. Akhirnya di sanggar itu kan aku hidup. Di sanggar itu, aku pulang ke Batang seminggu sekali. Orang tua merasa menyesal tiba-tiba menawarkan Muhammadiyah. Seminggu sekali gak ambil baju, beberapa baju, mandi, udah pergi lagi. Astaga. Kegiatannya cuma di situ. Serius aku, sampai orang tua aku tuh gimana sih? Ya aku tetap sekolah kok. Iya, aku gak pernah bolos sekolah. Oke. Cuman berangkatnya dari sanggar. Pulang sekolah ya ke sanggar lagi udah gitu. Kayak bapak kedua ya. Iya, Untungnya keluarganya guru pelatihku itu juga masih apa ya, teman organisasi, teman organisasi sama bapak dan ibu. Oh, gitu. Jadi dia masih aman lah. Gitu. Okay. Udah kalau gitu nitip ya, gitu. Udah habis itu ya udah apa terus bikin pentas sampai mungkin orang tua kan takutnya bu cita-citanya jangan seni gitu. Udah mulai nih. Udah mulai tuh. Itu di SMA. Okay. Kan udah mau lulus. Iya, udah mau lulus. Dan terus kemudian udah toh aku seneng ini kayak seneng teater gitu dan terus kemudian aku juga bisa membuktikan kalau aku enggak main-main nih, aku serius, enggak setengah-setengah gitu. Aku sedang belajar dan semua itu aku buktikan. Misalnya sering ikut lomba, karena aku ikut teater itu, aku ikut lomba. Lomba baca puisi kayak gitu-gitu. Pokoknya tampil gitu. Dan juara-juara. Ya pulang seminggu sekali itu, pulang bawa piala. Udah taruh pergi lagi gitu. Terus pulang lagi. Dan aku dulu awalnya jarang sekali memberitahu orang tua aku. Jadi selama aku nggak pulang seminggu itu mereka nggak tahu di luar jam sekolah itu aku ngapain. Jadi dia tahunya latihan di sanggar. Latihan di sanggar, padahal ya selain latihan di sanggar aku juga ikut lomba gitu loh. Ikut lomba di Karsidenan mana, di kota mana gitu loh. Sama guruku itu diantar gitu. Kamu baca puisi, bagus loh. Udah baca puisi, juara, pulang lagi. Gitu. Bapak ibu, kamu kok ada lomba apa? Iya. Kenapa enggak baca? Ya udah. Sampai akhirnya menjelang kelas 3 SMA kan sudah saatnya harus serius untuk UN nih. Itu Eptanas enggak sih dulu? Apa? Iya, Eptanas. Dulu namanya Eptanas ya. Itu aku ini kelemahanku dulu enggak suntuk di situ. Aku tetap teater gitu. Mungkin itu yang bikin orang tua aku jadi kamu tuh belajar yang benar, besok jadi bapak ibuku pinginnya aku jadi dokter. Lalu jadi dokter karena kakakku kan waktu itu kakakku kuliahnya di MIPA. Aku sendiri waktu SMA yang kupilih biologi waktu itu karena aku pinginnya sebetulnya budaya. Cuman waktu di zamanku budayanya nggak ada. Belum masuk dalam pilihan. Cuman ada IPA fisika, IPA, IPS, udah cuma 3.
sebelumku sempat ada sebelum aku masuk ya, waktu aku SMP, zamannya kakakku, itu ada budaya. Oh, mungkin uji coba aja kali waktu ya. Belum ada. Pas aku udah keluar ada lagi sekarang. Nyebelin tuh. Alah. Nyebelin banget toh. Akhirnya aku ya udahlah, aku memilih biologi gitu, dan nilaiku waktu itu bisa masuk ke biologi. Okay. Eman-eman kalau ke IPS padahal nilaimu lebih tinggi daripada masuk ke IPS. Kan waktu itu kan fisika, IPA, IPS itu kan kayak strata. Betul Kayak strata kan, IPS tuh kayak anak buangan gitu loh. Anak buangan. Iya. Lah sementara aku tengah-tengah nih, IPA aman nih. Biologi itu tuh tengah-tengah, dianggap kurang mampu ke fisika, jadi dia di biologi. Kalau aku turun ke IPS dianggap wah terlalu pinter. Gitu loh. Udah akhirnya itu orang tua, kamu mbok stop nih belajar untuk ujian gitu. Enggak, ini masih ada satu pertunjukan. Wah, akhirnya enggak, pokoknya stop. Jadi mulai tentangan kan. Terus habis itu udah aku cuek sampai akhirnya tak buktiin cuman piala gitu, dipikirnya cuman piala. Dia nggak tahu kalau aku sedang latihan teater besar. Apa itu? Teater pertunjukan. Jadi pertunjukan physical theater ya bukan semacam musikalis, semacam teater musikal. Bukan apa, puisi yang diteaterkan gitu. Okay. Berangkatnya dari puisi, kumpulan puisi terus diteaterkan. Ada musikalnya juga gitu. Sama si guru ini. Sama si guru itu. Okay. Tapi tidak bersama sekolahan. Iya, secara sanggar lah. Sanggar. Dengan sanggar. Iya. Beda. Artinya kan perform, bukan pentas sekolahan itu, bukan. Benar. Di luar kampus. Udah secara profesional lah ini. Ya, gitu. Nah, ya ada beberapa teman-temanku dari SMA juga yang bergabung juga, nggak hanya aku gitu. Sama, tapi juga ada dari luar, bahkan ada yang sudah nggak SMA lagi, senior tua. Jadi pergaulanku dengan orang-orang tua juga. Gitu. Aku seneng banget SMA, aku udah SMA, aku masih SMA tapi sudah diajak sudah diajak perform gitu kan. Wah, pergelaran pertamaku yang pentas gede gitu loh. Penontonnya banyak banget waktu itu. Udah langsung, udah deh gini, tak kasih tiket untuk nonton sama bapak ibu. Nanti lihat aku. Nanti baru putuskan lah, gitulah. Terus intinya aku mau menjalani ini dunia ini. Udah mereka nonton. Udah nonton. Ya, penasaran. Seneng deh. Seneng. Iya. Ya teater ini ya. Oh, teater itu gitu ya. Iya. Teater kayak gitu, main drama. Badannya harus kuat, fisiknya kuat, sehat, kayak gitu kan. Nah kan kalau orang tua kan biasa yang dikhawatirkan mesti mabuk-mabukan. Yang aneh-aneh lah. Aneh lah. Karena kan dulu juga masih belum ini. Iya, takutnya kan gitu kan. Masih usianya usia remaja gitu kan. Jadi takutnya terpengaruh kayak atau apa. Udah pokoknya gini aja. Aku pengen Bapak Ibu. Bapakku sih sebenarnya agak demokratis. Agak nyantai lah. Agak nyantai lah, pilihan anaknya tuh bebas sih sebenarnya. Itu sih agak. Udah deh, tetap kuliah yang maksudnya kuliah standar gitu. Iya. Sekolah biasa. Karo sama nanti di Jogja nyari juga gitu. Pilihannya tetap ini, mau ngikutin hobi silakan. Gitu. Terus aku gimana ya? Tadi setengah hati. Udah biar bertengkarnya nggak lama, yaudah aku ikutin cara orang tua, sementara aku juga melakukan cara aku sendiri. Jadi aku setengah hati. Padahal aku dulu awalnya bener-bener nggak mau masuk mau MPTN. Maunya langsung ke jalur prestasi, langsung masuk ke kampusnya yang dituju. Yang dituju. Wah, aku suruh belajar biologi lagi, waduh, fisika lagi, mumet wah. Udahlah ya belajar. Akhirnya nggak sungguh-sungguh. Jadi aku daftar juga. Waktu itu daftar UGM. UGM biologi. Biologi. Satu lagi. Terus satunya di Semarang. Aku ngambil apa itu waktu itu ya. Pokoknya masih eksakta juga. MIPA juga aku udah. Ayo udahlah aku asal isi aja. Tidak berharap lulus dulunya. Fokus tuh tetap ke sana. Terus akhirnya aku milih Asdrafi itu. Kenapa ya akhirnya? Karena nggak lolos dua-duanya itu?
Bukan, sebetulnya sebelum aku ikut ujian pun aku sudah ke sana. Matanya itu sudah ke sana. Iya, oke. Matanya udah tertarik ke sana, jadi Oke. itu juga gak sungguh-sungguh. Oke. Gitu logikanya dia, aku serapat dulu. Apa itu Orang kampus ke pengumuman. Asrafi itu apa sih Mas sebenarnya? Ya, Asrafi itu Akademi Seni Drama dan Film. Nah, waktu itu ya memang ada rekomendasi beberapa seniman ya. Di Jogja tuh ada Asrafi itu, asik gitu-gitu, seru gitu-gitu. Oh iya dia coba. Waktu itu juga isi teater isi belum terlihat belum muncul lah waktu belum muncul itu. waktu itu. Sudah ada tapi Sudah belum ada, muncul. tapi belum muncul. Lebih terkenal Asrafi waktu itu. Lebih terkenal Asrafi. Akhirnya aku memilih sih itu aja lah. Terus sebelum pengumuman kelulusan UMPTN itu udah daftar dulu tanpa sepengetahuan orang tuaku gitu. Terus udah begitu sana diterima di Asrafi, sana pengumuman. Duh, nggak lulus aku. Aduh, nggak lulus ya Bu. Nggak lulus ya Bu. Actingnya dimulai di sini. Nggak lulus ya gitu. Iya tuh aku rasinawur. Mesti rasinawur. Enggak sinawang, tapi ya memang kemampuan kurang nang kono. Ya wis saiki daftar ngendi? Aku wis daftar. Strateginya gitu. Daftar apa di sekolah apa aku gitu. Di sekolah iki. Sekolah iki dong. Wis apa-apa. Tahun sesuk aku tak daftar UGM nah. Jadi ini pokoknya gimana orang tua tetap harus diam. Iya. Gimana caranya? Wis. Tahun-tahun berikutnya aku udah nggak daftar, tetap di situ terus. Tapi aku kebiasaan aku selalu membuktikan ke orang tua. Kirim foto, iki lho aku habis perform ini. Jadi akhirnya dia lama-lama iya ya, bapakku udah kayak selalu saya baca ini kok serasa dipaksa gitu. Nggak usah dipaksa udah akhirnya berlanjut terus seru pengen kemana-mana sampai ke Jakarta, udah mulai perjalanannya udah mulai lah jauh-jauh lah ya, jauh-jauh gitu-gitu. Kok bisa ya kadang suka dapat hasil gitu-gitu kan, kasih lah gitu-gitu lah, udah bisa punya duit sendiri gitu-gitu, seneng. Akhirnya mereka udah ya udah, akhirnya orang tua pasrah aja, ya udah memang jalannya itu mau ngapain lagi. Oke, itu berapa tahun Mas berarti di kuliah ini? Ini kayak S1 juga dia? Enggak, D3. Oh, D3, berarti 3 tahun. Nah setelah itu baru aku kemudian ke ISI, nyoba di ISI. Oke. Setelah 3 tahun di Asrafi, aku coba ke ISI. Ada ISI. Ada sesuatu yang ingin aku lebih tambah ya. dari yang dipelajari sebelumnya. Di Asrafi, apa ya? Coba deh daftar. Terus di ISI itu, kalau aku waktu itu di Asrafi aku menempa keaktoran. Maksudnya yang lebih dalamnya ke situ. Dan aku menemukan kegairahan lagi karena di Asrafi itu banyak aktor pantomim. Iya kayak Broto, terus di sana ketemunya di situ. Broto, Reza, aktor pantomim yang di Jogja ini hampir sebagian besar Asrafi semua. Oke. Jadi anak-anak pantomimer di Jogja itu dulu dari Asrafi. Makanya biasanya anak Asrafi itu kuat-kuat pantomimnya gitu. Nah, kan aku jadi hasratnya makin cocok kan di situ di Asrafi. Ketemu lagi nih. Nah, aku merasa oke, di Asrafi udah cukup, maksudnya cukup pengetahuannya, sesuatu yang mau kuliah gini gitu. Diisi, ternyata aku cuma daftar di isi ada. Waktu itu minat utamanya ada keaktoran, artistik, sama penyutradaraan. Penyutradaraan. Kalau lighting dan ini masuk ke artistik, maksudnya ke artistik. Minat utama kan? Minat utamanya. Wah, aku daftar. Ambilnya apa itu? Penyutradaraan. Oke. Nyoba penyutradaraan deh. Ya, agak naik level lah, aku bikin tahu penyutradaraan. Ya sebetulnya di Asrafi pun ada materi penyutradaraan, tapi kan belum menjurus, belum spesifik. Lebih fokusnya ke keaktoran itu. Coba deh daftar itu. Penyutradaraan. Sudah aku udah penyutradaraan. Tapi juga ketika aku daftar di penyutradaraan itu tetap sebagai aktor juga tetap aktif. Dijak main siapa, pas ujiannya siapa main, siapa main gitu. Jadi malah jarang menyutradarai juga. Ya ada menyutradarai tapi
karena teman-teman sudah pada tahu Gamal aktor yang gue mainnya gitu-gitu kan. Nah, ini malah sering dijudge sebagai aktor, bukan sebagai penyutradaraan. Paling kalau aku mengharap penyutradaraan lebih ke untuk ujian gitu-gitu. Capaiannya kan. Malah lebih ke kampus ya, akademis aja. Gitu. Ya pernah sih ada beberapa kali juga memang tak niatin aku kali ini nggak main aku pengen nyutradarin, aku ngajak teman-teman yuk aku mau garap gitu-gitu di luar ujian sekolah ya, kampus ya. Itu. Nah, jadi akhirnya banyak orang yang taunya ya Jamal itu ya aktor gitu. Banyak yang taunya aku aktor gitu. Nah, dari situlah. Tapi kemudian di tengah jalan kan diisi aku tuh kok kayaknya ada yang enggak dapat aku di sini. Yang pingin aku cari tuh nggak dapat di sini, baik itu keaktoran maupun penyutradaraan. Apa sebenarnya Mas yang cari? Iya, sesuatu yang waktu itu tuh aku tuh gairahan yang tidak tertampung di kampus waktu itu. Nah dari situ kemudian aku ketemu sama teater garasi. Nah aku wah ini malah kayak kampus, aku bilang gitu. Kayaknya kampusnya yang ku cari kayak gini deh. Bukan kampus yang sekolah formal kayak gitu. Terus aku evaluasi, ya aku kemudian pertama kali di Pekalongan juga sanggar, kan gitu kan, informal gitu kan. Membacanya kayak gitu ya. Bukan sekolah formal, tapi informalnya. Karena justru belajarnya justru dari informal itu ya. Banyak. Ketika aku diisi tuh, ya aku dapat materi-materi, teori-teori itu, tapi kok rasanya kok sih ada yang kurang aja terus ya. Gitu, saya kurang apa ya? Akhirnya iya. Akhirnya waktu diisi itu aku juga bergabung di teater garasi. Bergabung dan akhirnya banyak kuliahnya di garasi daripada ke kampus. Akhirnya mulai sering bolos-bolos tuh, malas-malesan sementara di garasi terus sering pentas pergi kemana-mana, keluar mana gitu kan. Jadi jarang aktif diisi. Akhirnya aku di semester akhir menjelang akhir padahal tinggal skripsi kan. Astaga. Tinggal skripsi. Akhirnya itu apa namanya? Terus akhirnya itu aku putuskan yaudah deh. Kayaknya aku nggak bisa nyelesain ini skripsinya lah tinggal. Astaga Mas. Terus gimana tuh orang tua? Ya gimana lagi ngomel, orang tua ya? Iya. Ngomel tapi ya pasrah. Ya udah pasrah. Tapi orang tua aku sudah percaya bahwa ya mungkin pancen aku nggak berbakat di dunia yang formal gitu. Iya, emang udah arahnya ke sana. Waktu itu waktu orang tua aku tahu aku masuk ke isi, berharap aku jadi dosen. Jadi pegawai negeri. Astaga. Ya kan? Berharap jadi pegawai negeri terus ya seperti yang mungkin ya dibayangkan orang tua kan ya gitu ya. Tingkat kenyamanan hidup ya, yang apa ya? Gaji bulanan jelas kayak gitu kan. Jadi kemudian apa? Orang tua itu merasa nyaman gitu. Gitu. Udah. Akhirnya ya udahlah percaya. Tapi kan aku sudah membuktikan bahwa aku bisa tanpa itu. Harus jadi pegawai negeri. Dan gitu. Aku bisa kerja di dunia ini dan menghasilkan gitu. Ya walaupun dan aku sudah siap untuk hasil yang sekecil apapun gitu kan. Jangan membayangkan lulus jadi kaya raya atau sukses bla bla bla. Nggak punya jaminan hidup itu nggak apa-apa dan aku aja aku ya harus lah ini pasrah udah yang penting enjoy. Sekarang nih kan Mas Jamal udah menjadi aktor yang udah jangan ditanya lagi berarti pengalamannya ya udah nasional dan internasional gitu. Gimana sekarang? Maksudnya kan kehidupan seniman yang tadi Mas Jamal bahas tentang naik turunnya kita nih posisi yang tidak tetap ini loh. Kehidupan. Karena aku nih perempuan masih aja tiap hari misalnya ditelepon kampung aja, kamu kan gak ada uang kan, ini kan maksudnya tetap aja ada kekhawatiran dari orang tua. Yang kan orang tua kita sebenarnya kan pasti merasakan kekhawatiran itu. Nah gimana Mas Jamal menghadapi naik turunnya proses menjadi seorang seniman sejati ini? Nggak juga sih sebenarnya, atau gimana? Nggak, biasa aja. Ya namanya kehidupan pasti ada sama seperti apa samudra, ada pasang ada surutnya, ya kan. Jadi ada saatnya enak, ada saatnya juga susah. Nah ya
saatnya memang aku harus siap di dua Keadaan itu. musim itu kan, di dua keadaan itu yang kemudian ya harus belajar, maksudku harus belajar siap untuk kuat ketika susah dan kuat juga ketika Naik. ketika naik gitu. Karena ketika naik kan berat loh. Iya. Makin berat. Bebannya ya Mas. Bebannya makin berat gitu, godaannya makin berat. Pas ketika punya duit banyak tuh pengennya belanja. Wah kan kayak gitu kan Habisin. godaannya. Oh ya. Ya aku terutama sering menemukan apa ya situasi pasang surut yang terkait di luar kehidupan kesenimanan itu sendiri gitu, di luar karya, di luar apa seninya itu. Tapi ternyata itu juga ada seninya. Itu yang sulit tuh Mas. Daripada bertahun-tahun mempelajari dunia keaktoran ini ya Mas. Ya. Memaknai hidup dan menjalaninya itu. Aku pikir tinggal kita memaknai itu Kak, memaknai apa arus besar dan kecil itu menjadi kekuatan gitu, menjadi daya api gitu kan. Belajar nih saya harusnya. Daya api tahan. Tapi akhirnya menjadi mungkin menjadi kekuatan yang tidak secara sengaja untuk dipelajari, tapi itu membekas gitu. Kehidupan pribadi gitu tuh jadi tertempa juga aku gitu kan, tertempa. Udah biasa, gampang susah biasa gitu kan, terus terlatih. Sudah terlatih gitu. Jadi ya padahal ya aku syukuri aja apa yang menimpaku gitu, apa yang terjadi denganku dalam kehidupan sehari-hari ya bukan di dunia seninya, tapi udah itu jadi satu yang menempaku. Yang udah gabung aja iya gitu. Tapi ya udah mix gitu aja sih, jadi menjadi kekayaan batin itulah. Iya. Gitu. Nah itu yang aku syukuri juga, bisa jadi ya mungkin ini lah yang selama ini aku ya, hadiahnya dari perjalanan itu. Betul, ya, hadiahnya dari perjalanan itu. Tapi ini sebagai ya kalau dilihat dari pengalaman kan Ya. mungkin tidak bisa diragukan lagi lah dalam dunia aktor lah misalnya khususnya. Pernah nggak sih orang yang langsung atau di belakang Mas Jamal yang membuat down apa nih? Biasanya hal yang kan Mas Jamal udah melewati nih tempaan banyak, tapi akan down saat apa? Misalnya di dalam keaktoran ya, dalam kehidupan. Ya. Apa nih hal yang bikin down dalam profesi kita sebagai seorang Mas Jamal sebagai seniman tuh apa sih yang sensitif bagi Mas Jamal gitu? Oke. Biasanya aku akan mengalami down itu ketika aku merasa stuck. Stuck gitu, aku seperti itu belum bisa mencapai sesuatu yang menurut orang lain aku bisa harusnya gitu. Nah itu kan aku kayak kehabisan bensin gitu loh. Iya benar. Kayak kehabisan bensin, aku harus nonton ya, itu buat aku down. Itu gimana Mas? Itu aku down. aku down gitu. Emang harus memberikan kuncinya nih. Jadi kan banyak banget anak-anak muda pasti ngerasain itu. Khususnya aku juga kadang sekali bingung nih. Apa ya mau ngapain lagi nih gitu, mental nih gitu. Situasi kayak gitu tuh sebetulnya kan jadi pemicu ya, jadi pemicu kita untuk jangan-jangan apa yang kita cari sudah ada semua, tapi ada step lagi yang harus kita cari. Artinya kan kita bisa nih, stoknya sudah nggak mencapai, katakanlah kalau Pentiumnya aku sudah punya nih Pentium 2, upgrade-nya ya harus upgrade lagi kan. Nah situasi kayak gitu kadang bikin down itu aku harus lari kemana, aku harus belajar lagi kemana, gitu, harus bergaul sama siapa lagi, harus membaca apa lagi, harus menonton apa lagi, bla bla bla. Itu kadang situasi kayak gitu bikin drop. Sementara orang lain yang kemudian wah putunya bisa loh, misalnya gitu. Padahal menurut orang lain apik banget ini. Ya. Ukuran kayak gitu kan apa ya? Relatif ya. Relatif ya. Di satu sisi yang sana orang puas, kita rasanya belum maksimal gitu. Puas. Nah itu kan sebetulnya sebagai satu tantangan ya, tantangan baru agar kita bisa menempuh step selanjutnya, agar kita, cuman kan beratnya itu yang kemudian membuat kita jadi tambah down gitu. Nah aku sering mengalami hal kayak gitu, makanya aku kadang suka berpindah-pindah gitu, suka bergaul kemana-mana dalam rangka mencari itu tadi,
hal lain itu. Hal lain lagi gitu. Makanya aku di garasi juga cuman sampai 15 tahun. Cuma 15 tahun ya? Cuma Mas. Dari 97 sampai 2011 ya, cuma itu udah luar biasa ya, itu Mas. 16 tahun gitu lah. Orang sekarang anak-anak muda nggak ada yang mau betah dari lebih 6 bulan kadang. Nah itu akhirnya aku katanya setelah di garasi ya, di puncak-puncaknya garasi, tidak ada, aku nyari tempat lain deh gitu. Nyari sesuatu yang baru lagi untuk merefresh lagi ya, untuk mendefrag kepala aku, mendefrag tubuhku, bla bla bla. Aku butuh sesuatu yang lain. Nah, makanya aku istirahat dari garasi. Udah sekarang aku coba sendiri deh, lebih enjoy gitu, nggak terkait waktu, nggak terikat juga dengan hal lain yang lain gitu kan, gitu, enjoy gitu. Dan ya udah sampai sekarang menemukan keenjoyan. Aku bisa bikin karya sama siapa saja, aku bisa apa ya, bergaul dengan siapa saja, maksudnya lintas disiplinnya nggak hanya teater gitu, ya, bisa apa aja gitu. Aku pengen tahu segalanya gitu, membukanya dengan luas ya berarti ya gitu. Itu akhirnya aku ya sampai sekarang nggak gitu, lebih enjoy gitu. Bahkan aku bisa bikin kelompok sendiri, sudah jadi sekarang bikin kelompok lain lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya menurutku harapan orang tua yang berharap Mas Jamal menjadi dosen itu sebenarnya mungkin itu kan pendidik ya sebenarnya. Nah aku ngelihat Mas Jamal ada ke sana, mendidik, mengedukasi itu ada di Mas Jamal kan. Kedua orang tua itu guru. Bapakku dulu. Makanya menurun. Iya, itu yang menurun. Jadi ibuku guru, bapakku juga guru. Cuman setelah masa tuanya bapakku kerja di departemen agama, nggak ngajar lagi, tapi semuanya guru, baik guru ngaji, guru pendidikan agama lah gitu. Nah mungkin aku punya bakat itu juga, aku juga sangat enjoy kemudian sikap sikap edukasi. Itu senang banget aku. Ketemu anak-anak, belajar bareng, aku masih tahu sesuatu, sharing, itu tuh ruang yang enjoy buat aku gitu. Yang selama di garasi jadi di garasi aku hanya menempa diriku gitu. Ya, sebagai player lah. Jadi jadi guru itu jarang sekali. Nah itu malah kemudian aku setelah itu bikin workshop. Iya, malah aku ikut sama Mas Jamal kemarin bikin metode kan. Kayak gitu. Jadi kerasa, iya ini mungkin bakat jadi itu gurunya dari gennya dari situ gitu. Walaupun nggak jadi dosen. Nah walaupun nggak jadi dosen gitu, tapi sebetulnya ya mentalnya mental dosen aslinya mungkin. mental pendidik kayak gitu. Nah kalau itu Mas, sekarang gimana Mas Jamal melihat sebenarnya aktor-aktor muda sekarang itu apa sih yang dialaminya? Kan banyak nih yang pengen cepat naik gitu. Sedangkan aku mendengar kisah Mas Jamal itu emang udah kesukaan dan tempaannya emang udah dari kecil gitu, dan keinginannya besar melalui itu gitu. Sedangkan zaman sekarang kan kita banyak yang kayak kita ngobrolin sebelum direkam ini tadi, banyak hal tawaran-tawaran yang menggiurkan lewat materi gitu. Sedangkan proses yang begini itu udah nggak ada lagi gitu. Gimana Mas Jamal melihat itu sekarang? Ya, aku lihat ya sejauh ini ya bahwa minat terhadap seni teater atau seni acting dimanapun sebetulnya, di Jogja itu kan tinggi banget. Apalagi sekarang era itu tadi medsos yang cukup kenceng, speednya medsos itu kan kenceng banget. Gak bisa dikejar di rumah kita. Sekarang sudah ada konten video, konten kreatornya banyak sekarang ya. Konten kreator yang kemudian juga menciptakan, katakanlah aku anggap kayak gitu kayak menciptakan performer kan. Ide-ide juga sebenarnya itu. Ya, dunia performer gitu. Seseorang kemudian menjadi katakanlah seperti artis walaupun hanya medsos ya, tapi kan itu juga satu influencer atau sesuatu profesi sebenarnya, profesi yang juga bisa ditempuh gitu. Nah karena dunianya kan dunia serba cepat begini kan memang nggak tahu ya
anak muda sekarang jadi dirasa bahwa ya harus sama seperti yang terjadi di dunia medsos juga, cepat serba cepat. Iya, gitu. benar. Jadi mereka nggak bisa tahan dalam proses yang terikat dengan proses lama gitu. betul ya. betul, itu yang satu kendala. Sementara tidak bisa dipungkiri bahwa satu proses itu pasti membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, bahwa ukuran setiap orang pasti beda-beda. Jadi sementara anak muda sekarang kan pengennya yang cepat jadi gitu, langsung terkenal, setahun naik daun langsung terkenal gitu. Ya oke, mungkin ada yang beruntung ke sana, ada yang enggak juga. Nah, tergantung pada yang beruntung sampai ke sana kan, kemudian bagaimana kamu bertahan di situ, mempertahankannya. Nah, ketika yang instan itu meledak dan keberuntungannya ada di sana, tinggal kamu akan bertahan di sana. Di mana nih? Kalau kamu tidak mensupport tidak terus menambah bensinmu, ya kamu akan setahun hilang. Kayak gitu. Nah, itu pilihannya itu antara menempa di awal, kemudian bisa menjadi menuainya di akhir di puncak, atau menuai dulu mau berapa lama menuainya. Nah, kan di situ pilihannya. Makanya sekarang kan banyak kan artis-artis yang viral cepat. Ya maksudnya yang biasa-biasa aja tapi tiba-tiba booming, terkenal, terus hilang kan banyak kan. Tapi sekarang juga banyak artis-artis punya kesadaran untuk yang kemudian aku udah terlanjur terkenal nih, aku harus cari materi apa nih. Nah, kapasitasku sebetulnya belum. Dia akhirnya ngejar. Aku sih melihat sekarang banyak artis-artis yang malah melakukan pendekatan pada seniman. Maksudnya seniman yang tidak komersial ya, dalam tanda kutip, tidak TV gitu, tidak layar-layar. Malah mereka sadar bahwa dia butuh ruang-ruang atau emosi yang lain gitu. Aku sih melihat itu. Ya, dan itu mereka menyadari itu, dan itu bagus lah. Mending mereka sadar begitu daripada yang enggak, wah cuman aji mumpung terkenal, duitnya udah banyak gitu-gitu, malah larinya bisnis. Investasi langsung nih, takut hilang. Ya nggak apa-apa juga gitu, silakan aja. Tapi kan orang yang punya cita-citanya memang di ranah itu kan, dia pasti akan kebutuhan itu kan. Sekarang banyak artis yang memang kembali lagi ke teater. Iya, banyak. Belajar teater, mengolah kembali dari awal gitu. Itu bagus. Bagus untuk mereka. Ya karena kalau enggak kamu akan dilibas sama yang lain. Iya. Karena banyak sekarang cepat menghilangkan, maksudnya pergantiannya cepat gitu ya. Gitu. Orang gampang bosan juga kan. Ini lagi, artis ini lagi. Ini mah sedih mulu nih. Ini gitu. Perang terus nih. Kan gitu. Udah hafal. Nah, itu tantangannya di situ buat orang-orang yang tiba-tiba jadi terkenal gitu. Kalau dia nggak mengisi bensin lagi, ya akan hilang nanti Pak. Itu memang udah logikanya di dunia kontemporer sekarang. Tapi bagi Mas Jamal, dalam satu proses proyek karya, minimal sebenarnya proses itu berapa lama sih? Ya ini relatifnya Mas Jamal, bukan saya. Orang pada umumnya. Ya minimal itu 3 kan orang kan punya ininya sendiri-sendiri. Iya. Kalau buat aku sih latihan teater itu minimal ya. Minimal 3 bulan tuh. 3 bulan. Karena misalnya kalau jadi aktor tuh kan nggak bisa ya, karena dia bukan menjadi dirinya sendiri, jadi harus mempelajari orang lain. Dan mempelajari orang lain kan lama prosesnya. Pacaran aja kan mesti ya kan. PDKT-nya kadang tergantung. Dari kelas 1 SMP udah naksir gitu kan, baru benaknya. Nah, kelas 1 udah naksir, baru dia nerimanya kelas 3. Tahun doang putus, bisa sekolah. Iya benar. Gitu. Prosesnya itu kan lama tuh. Jadi, sama ketika mempelajari keaktoran kan juga begitu, karena kita bukan mempelajari diri kita sendiri, mempelajari tokoh lain. Ya itu kan butuh waktu. Mengenal hidupnya kayak apa, cara ngomongnya kayak apa, kehidupan sosialnya dia kayak apa, psikisnya dia kayak apa, tubuhannya, anatominya ya Mas ya. Kan nggak bisa sehari. Bisa, waduh hebat banget. Bisa, cuma lihat doang gitu, bisa. Ternyata adegannya cuma itu Mas. Adegannya cuma itu ya. Ya itu kan butuh waktu biasanya. Aku sendiri misalnya makanya aku kalau
sering dapat syuting gitu. Ya. Mas main ya syuting ya, boleh kapan syutingnya? Ini minggu depan. Oh sorry nggak mau. Pasti nggak mau. Tahu, aku biasanya jarang lah. Berarti orang Kecuali kalau lagi ngasih project duit. itu bisa tentatif ya mas. Iya tentatif. Aku lihat juga, aku cukup kan ya, cukup selektif. Masih cukup selektif ya. Cukup selektif itu. Aku lihat naskahnya dulu deh gitu. Minggu depan tapi mas, syutingnya minggu depan sih aku lihat adegannya berapa banyak. Ini apa nih tokohnya kayak apa, susah nggak atau apa gitu. Oh iya deh, oke. Aku lagi butuh duit nih, oke deh, nggak apa-apa. Gitu seminggu, kejar deh buat aku kejar seminggu. Tokohnya nggak rumit amat gitu kan. Tapi kalau ada yang tokohnya rumit gitu, wah aku dealannya agak apa ya, kencang. Biasanya sama produksi agak kencang. Ini tokohnya agak panjang nih dan kemudian begini aku butuh riset, aku minta waktu, minta gini. Cukup nggak waktumu? Cukup. Masih agak lama kok syutingnya kok, masih 2 bulan lagi. Ya, alhamdulillah. Aku cukup waktunya gitu. Aku bisa nyari sesuatu. Dan biasanya kayak gitu produksi yang kayak gitu buat aku produksi yang sehat sih. Iya, mereka ngasih ruang buat. Jadi kita juga nggak tertekan karena tekanan kebutuhan mereka, karena sebenarnya kita juga tahu kapasitas peran kita gimana ya mas. Betul, itu yang aku suka kayak gitu. Tapi kalau sudah dadakan aduh ya kalau bukan soal ngapalinnya bukan, tapi lebih karena ya aku butuh perannya. Ngapalin mah cepet lah. Paling cepet, cuman ya itu tadi butuh pendalaman tuh yang susah. Mendalami tokoh lain. Pertanyaannya yang lucu ya, tapi enggak juga lah. Mas Iqbal pernah ditawarin nggak di stasiun TV atau apa, maksudnya masuk ke ranah komersial? Komersial jarang ya? Pernah sih beberapa iklan semua iklan terus iklan apa waktu itu ya, ditawari iklannya coba aja apa gitu asal cocok duitnya oke. Ya kalau itu kan kerjaan ini ya. Tapi maksudnya dalam artian sejauh mana Mas Iqbal menyeimbangkan itu antara idealis, maksudnya peran yang sesuai, yang selektif tadi sama dunia komersial ini dengan tawaran misalnya budgetnya gede nih daripada panggung ini gitu. Ya. Nah aku akan berhitung biasanya, maksudnya berhitung. Aku orang yang sangat terbuka ya, ngomong wah itu harus banget gitu. Di satu sisi kita tetap butuh hidup yang lain. Nggak bisa. Dan aku sudah menyadari bahwa kesenian itu juga tidak bisa 100% menghidupi aku, betul. Kan? Artinya kan aku harus mencari di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu apa ya yang non idealis lah bisa jadi kan, yang tidak idealis yang nggak apa-apa juga gitu. Dan aku rileks aja tuh, nggak terjun aku sorry ya nggak mau yang komersil gitu yang di bawah 1 juta nggak mau ya. Aku nggak melihat atau enggak jaim sama yang komersil itu enggak juga gitu. Tapi aku akan lihat dia juga. Ya oke lah, meskipun komersil tetap ada nilai tawar seninya enggak nih, aku lihat juga gitu. Kalau sama sekali benar-benar totally gitu ya aku agak mikir-mikir juga gitu. Lihat impactnya juga kayak gitu berdampak apa nih buat aku. Nah aku harus mulai hitung itu juga. Atau bahkan kadang ada yang misalnya apa loh, pentas ke luar negeri, nggak semua juga yang pentas di luar negeri itu duitnya banyak. Iya benar. Enggak juga. Malah yang tawarannya malah mungkin kesempatan atau pengalaman. Betul, lebih itu yang sebetulnya kalau pentas ke luar negeri itu buat aku sih lebih ke pengalaman ya. Pengalaman satu perjalanan. Melihat tontonan teman-teman yang lain. Betul, perjalanan itu sendiri membawa membuat aku jadi lebih tahu deh negara lain kayak apa, situasinya kayak apa, aku jadi bisa melihat negaraku, aku bisa melihat kondisi kita di Indonesia kayak apa, kelihatan di luar kayak apa, gitu kan. Itu yang aku dapat, bukan nominal itu nggak seberapa sebetulnya. Bahkan ada yang cuma pentas di Jogja malah lebih gede gitu, duitnya. Itu kan relatif, produksi itu kan tergantung juga. Ada nilai lain lah ketika misalnya mau nggak pentas ke mana misalnya ke Amerika tapi duitnya segini, bisa jadi aku berhitung juga nih, kalau aku dapat sesuatu yang bukan nominal dan itu baik buat aku, ya aku ambil gitu. Tapi kalau sudah duitnya sedikit, nggak dapat apa-apa, dan pentas pentas Amerika, gitu, pentas Amerika, gitu, nggak juga, sorry gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang paling nggak aku dapatkan lah
selain nominal. Pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Apa sih sebenarnya target nih di umur segini, apalagi sebenarnya dalam segi keaktoran atau penyutradaraan, apa sebenarnya mau dicapai lagi nih? Ya. Kayak yang Mas Jamal bahas tadi, ada keinginan-keinginan yang lain gitu. Ya. Nah ini aku juga, ini menarik tadi. Aku juga lagi ditantang sama Mas Garin kan, maksudnya dia biasa Mas Garin itu suka ngasih tantangan ke seniman-seniman lain. Ya itu aku disuruh menyutradarain, dia bikin naskah, aku lagi nggarap naskahnya dia. Dia mumet juga ya bikin musikal gitu. Oh yang ini orkestra gitu. Gitu. Bikin itu musik itu, terus ya sudah sering bergelut di dunia ini juga, tapi kan ada tantangan yang berbeda lagi, bertemu dengan orang baru, dengan tim musik yang baru kayak gitu-gitu. Itu bikin jadi tantangan. Aku juga harus mikirin produksinya kayak gitu, strategi-strateginya. Nah itu ruang belajar buatku juga. Ya semoga ini jadi stepku selanjutnya gitu, biar enak gitu. Artinya kalau setelah di samping juga berjejaring gitu-gitu. Iya betul. Karena jaringan itu aku pikir penting juga, agar kita ketika kita bisa mandiri itu kan punya bekal untuk menjaring orang lain. Jadi kita nggak kesusahan lah. Betul. Berarti itu ya yang sedang target ya. Prosesnya kita doakan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Kalau mau ngobrol nih ke Jamal yang dulu, ke hari ini melihatnya, apa mau diomongin ke Jamal yang dulu? Apa ya? Jangan lupa kalau masa lalu itu bisa menjadi bahan, bisa menjadi kekuatan untuk kita melaju ke depan. Oke. Terima kasih Mas Jamal. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Semoga obrolan kita ada yang dapat didengarkan, menginspirasi entah apapun itu, semoga hal baik. Salam sehat, salam budaya. Bye bye.